Hai sobatnya Syifa, kenalin aku Syifa Kennedy. Selamat datang ya. Di sini aku bikin banyak video, silahkan ditonton. Aku juga bikin banyak playlist. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya banyak lagi sih, jadi dikepoin aja ya. Happy watching. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Halo, perkenalkan aku Dita, temennya Syifa. Aku juga mahasiswa kedokteran di salah satu universitas di Sumatera. Sekarang dokter muda Dita mau share apa nih sama kita semua? Mungkin pengalaman-pengalaman selama jadi dokter muda kali ya, dari yang terunik mungkin. Jadi kan dokter muda itu kalau di univnya aku harus ngelewatin 15 stase. Masing-masingnya itu punya keunikan yang sendiri yang bikin kita jatuh cinta sama stasenya, yang bikin kita suka. Suka duka tuh pasti selalu ada. Lagi mau SBM kan, banyak banget yang mau masuk kedokteran. Nah, semoga ini bisa jadi motivasi buat adik-adik semua. Dan nanti semoga bisa lulus gitu, biar semakin semangat ujiannya. Benar-benar kok. Jadi sama sih kayak di Dita di Fakultas Kedokteran Syifa itu kelasnya itu juga 15 tase kan. Kalau Syifa sih yang paling berkesan itu banyak sebenarnya, Dit. Rata-rata tuh berkesan semua karena menyenangkan walaupun menyedihkan, itu menurut Syifa berkesan ya, Dit ya. Nggak semua yang berkesan itu harus yang enak-enak aja. Waktu itu stase pertama Syifa bedah dan Syifa tuh jaga IGD kayak masih anak baru gitu lah kan, Dit. Tapi memang di bedah Siklus dapat pertama langsung gede. siklus pertama langsung bedah kayak gitu tuh kayak masih nggak tahu apa-apa ya kan, istilahnya kayak gitu ya, ditambah situasi IGD yang serame itu, yang seheboh itu dengan berbagai kasus yang masuk, dan Syifa menyaksikan pertama kali pasien itu meninggal di tempat karena sengatan listrik itu, Dit. Tapi emang bertegangan ya. Dibawa ke IGD itu memang kayaknya udah nggak bisa diselamatkan lagi gitu, dan Syifa ngelihat di depan mata Syifa pertama kali masuk koas ya kan, lihat meninggal di depan kita dengan keluarga pasien yang gimana, so kayak menjadi apa ya, menjadi dokter itu nggak bisa main-main gitu. Yang kita hadapi itu hidup dan mati orang, ngerti nggak? Seserius itu. Jadi kayak semenjak itu Syifa ngeliat, aduh aku nggak bisa main-main nih gitu. Yang kita hadapin itu manusia, dengan kita mungkin seseorang itu bisa sehat atau malah sebaliknya gitu. Iya bener banget. Kita nggak bisa langsung apa yang kita mau kita kerjain ya, Dit. Kita pasti di bawah pengawasan dan bimbingan juga dari preseptor atau dokter kita gitu kan, Dit. Mungkin kan kita kalau sebelumnya itu belajarnya preklinik dulu ya kan, teori-teorinya kayak gimana. Terus kamu nyampe di lapangan ternyata dunia tidak seindah itu. Benar-benar tidak sesimpel juga yang kadang kita bayangkan gitu. Kalau aku sih siklus pertama aku nggak langsung siklus besar, siklus kecil. Jadi tuh aku perlahan-lahan mengerti apa yang sebenarnya harus terjadi, yang harus aku lakukan kayak gitu kan. Siklus gede aku yang pertama itu objin. Syifa kayak punya banyak memori nih tentang objin. Coba deh dulu Dita yang sharing. Kita tuh ada kan rumah sakit besar sama yang kecil, ya kan? Bukan kecil sih, maksudnya tuh kita ke daerah, dikirim ke daerah. Di rumah sakit aku tuh kan tipe A, maksudnya rumah sakit tuh udah nasional, kasusnya tuh nggak semuanya cocok buat dokter umum kan. Nggak semua tindakan bisa aku lakukan di rumah sakit itu, apalagi kalau orang datang penyakitnya udah macam-macam. Pokoknya kalau nggak salah habis lebaran aku langsung ke daerah, ya kan, dikirim ke daerah nih. Aku deg-degan banget kan, katanya tuh kayak kalau siklus gede tuh banyak tindakan, banyak ini, dan emang kayak dibilang kalian tuh harus bisa kayak APN, harus bisa kayak gitu kan. Aku sebenarnya kayak excited banget kan, oh my god, kayak gitu. Aku nggak pernah lihat persalinan sebelumnya, tuh nggak pernah. Kan dibagi kelompok, langsung bagi tuh. Jadi aku dinas pertama aku banget di daerah itu. Aku nggak tahu sih itu lucu atau bodoh. Jadi kayak kan datang nih dinas, ya kan. Ternyata itu udah ada pasien mau melahirkan. Dia tuh termasuk sulit sih, enggak. Cuman dia tuh di bawah umur gitu loh. Kayak di bawah 20. Ada faktor risiko, ya kan. Jadi ada preseptor, ada residennya juga kayak gitu. Jadi aku kalau dinas tuh disuruh mimpin nggak sendiri kayak gitu kan. Kami dinasnya berdua,
Aku yang dapat giliran duluan, aku senang banget dong dapat duluan. Udah siap pakai APD semua, handscoon, perlak segala macam. Jalan mau melahirkan kan, udah pembukaan lengkap, terus kan melahirkan anaknya. Jadi sambil bantu melahirkan anaknya gitu kan, keluar. Aku tuh sebenarnya udah nggak tahu kalau aku udah kayak mana mukanya, karena itu pertama kali aku ngelihat orang melahirkan, ngelihat ekspresi dia kesakitan. Jujur aku kayak takut banget gitu loh, buset gini amat melahirkan kayak gitu kan. Terus habis itu lahir anaknya kan, wajar lah ya kalau berdarah apa segala macam. Aku ngelihat darahnya kan, kan kalau darah baunya khas kan, ya kan. Aku tuh sebenarnya udah pucat, tapi aku nggak tahu aku udah pucat. Kaki aku mulai dingin, jari-jari aku mulai dingin kayak gitu. Tapi aku kayak ya udah lanjut aja. Mungkin emang dingin kan, ruangan ber-AC kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Abis udah lahir anaknya, lahir plasenta, ya kan. Terus habis itu jahit kan, episiotominya dijahit, ya kan. Nah, alhamdulillah dikasih kesempatan buat ngelakuin itu kan. Ternyata pandangan aku tuh menggelap. Apa ya, mau pingsan kali ya Dita ya? Iya, mau pingsan. Pandangan aku tuh udah menggelap. Aku nggak lihat apa-apa gitu kan. Jam berapa waktu itu? Pagi, baru mulai dinas. Mungkin subuh jam 3 mungkin ya, tapi kalau pagi kan kita harusnya masih segar Dit. Iya, pagi harusnya aku masih semangat. Kayak aku baru makan kan, harusnya aku tidak selemah itu. Jadi kebetulan di rumah sakit aku tuh bidan, dokter residennya tuh ada semua lengkap. Jadi rumah sakitnya itu cukup bagus lah pelayanannya buat objin gitu kan. Terus aku bicara lah sama uninya. Jadi kami tuh manggilnya uni, kakak kayak gitu kan. Iya. Uni ini dingin ya, kata aku kan. Enggak kok dokter, kata dia. Enggak dingin, kata dia. Jari tangan aku dingin banget, kata aku kayak gitu kan. Dia ngeliat muka aku dong, diliatin muka aku kayak gitu kan. Ya ampun, dokter mudanya pucat banget kayak gitu kan. Kayaknya aku udah mau jatuh gitu kan. Padahal si ibunya masih kayak segar-segar aja habis melahirkan. Yang sana aku. Nggak jadi jahit. Sekali itu aku nggak jadi jahit. Aku disuruh duduk. Terus ibunya jadi kayak nanya gitu ke aku. Dok, maaf ya, kayak gitu. Lah, kok maaf? Kan aku kayak terus aku kayak, iya maaf, akunya lemah. Aku kayak gitu. Ibunya aja udah berjuang melahirkan masih ini ya, seger ya. Mungkin karena anaknya juga ya, alhamdulillah gitu, jadi agak lega kali ya. Itu aku nggak tahu sih aku mau malu atau aku mau sedih. Tapi aku nggak tahu juga kenapa aku pingsan. Kayak nggak ada kayaknya dokter muda yang pingsan gara-gara membantu memimpin persalinan tuh kayaknya cuma aku doang, kayak malu-maluin banget. Itu pengalaman awal ya? Itu yang pertama kali APN, seru banget sumpah. Siva mau deh cerita juga tentang yang itu objin. Ya, jadi mungkin teman-teman di sini udah tahu ya kalau di tempat Siva sendiri 5 minggu sase kecil. Kalau yang sase besar kayak objin, penyakit dalam, bedah itu sekitar 10 minggu. Siva pengalaman di objin juga sedikit sih, cuma yang persalinan normal karena rumah sakit Siva udah tipe B memang. Jadi bukan di provinsi sih, di kabupaten kota gitu, tapi memang persalinan normal itu sedikit. Kebanyakan yang datang ke rumah sakit itu memang yang mau operasi sesar. Ya kan? Iya, ngerti. Cuma 2 kali pun dapat dan itu cuma kayak ngebantuin aja. Di tempat Siva itu harusnya kalau Siva jaga malam, Siva ke IGD, habis itu ke VK atau ruang bersalin kalau masih ada orangnya atau pasiennya, atau nanti mantau ke ruangan gitu. Dan Siva pernah kayak nangis gitu, bukan karena apa-apa, tapi karena capek. Pagi harus aktivitas kayak biasa, malamnya harus jaga gitu, dan itu yang bikin Siva sedih gitu. Gini perjuangan koas kayak gitu. Itu sih paling. Mungkin ini bisa jadi perhatian buat perempuan, adik-adik semua, kan semuanya nanti bisa tuh jadi pada calon ibu. Jadi ada pasien masuk lewat IGD, aku lupa dia tuh kiriman atau datang sendiri apa gimana. Orang IGD, dokter IGD laporlah ke kita, kan kita nih yang laporin ke konsulen kita, ke residennya, apa pasiennya laporkan. Aku nih barulah siap-siap langsung ke pasien gitu kan. Aku nih baru mau nanya, baru mau tahu apa yang terjadi. Jadi kan ada perawat IGD gitu kan. Kalau yang di situ tuh nggak ada waktu itu bidannya yang di IGD kayak gitu kan. Aku baru mau tahu nih apa yang terjadi.
ternyata ibunya udah mau melahirkan aja gitu kan. Iya, aku lihat lah di bawah gitu kan. Lengkap. Kepala anaknya udah nongol. Nongol banget enggak, tapi tuh udah kelihatan, udah nampak kan kepala ada gitu berambut-rambut. Pokoknya kelihatan ya kan. Kita kalau udah beberapa kali dinas pasti tahu lah kayak gitu kan. Harusnya di IGD tuh emang ada poneknya ya kan. Cuman kebetulan di rumah sakit yang itu poneknya tuh nggak lengkap. Kalau yang di IGD maunya kan dari depan langsung kirim ke ponek yang di belakang ke VK ya kan. Waktu itu dia udah mau melahirkan aja, aku panik. Ya, aku panik mas. Di IGD itu berarti nggak ada bidan ya? Nggak ada, adanya perawat. Pokoknya mereka tuh pengen cepet-cepet dikirim ke belakang. Ya gimana mau dikirim ke belakang, woi? Ini udah di bawah. Nggak mau kalian sambut, ya kan? Nggak kamu dorong dulu, terus di belakang mesti persiapan bednya, segala macam, ini gitu kan. Terus aku panik. Kalau panik, aku dimarahin. Kamu jangan panik, gitu-gitu kan. Ya aku makin panik dong kalau dimarahin. Tapi aku udah nggak keperhatiin orang-orang di sekitar aku udah nggak orderannya aku apa, aku mesti ngapain kayak gitu kan. Nggak mungkin dong udah beberapa kali dinas kita masih juga mengecewakan. Iyalah dilahirkan gitu kan, alhamdulillah lahir gitu kan. Cuman kaget lahirnya, jangan bikin kaget dong kalau mau lahir. Tiba-tiba kayak udah jebret di bawah aja kayak gitu. Kaget banget ya Allah, Dek. Ya kayaknya udah anak keberapa gitu ya, kesekian gitu ya, kayaknya Iya, nggak terlalu. kayaknya udah bukan yang pertama, kayak udah multipara kayak gitu. Kayak gampang banget dia ngelahirin ya kan. Udah lahir aja anaknya di depan. Aku kayak Itu ya berkesan ya. berkesan. Terus juga mungkin yang mesti harus perhatian itu tuh masih banyak kalau di daerah ya, masih banyak ibu-ibu yang hamil tapi tuh mereka nggak periksa. ANC ya, antenatal Iya, care. antenatal care. Bagi para perempuan itu udah mulailah dicari apa itu antenatal care. Apalagi tuh harusnya tuh kalian tuh excited sebelum hamil, itu mesti ngapain, cari tahu lah bagaimana misalnya mempersiapkan diri kalian biar jadi perempuan yang nantinya hamilnya sehat sampai melahirkan aman kayak gitu kan. Nah tuh kalau di daerah banyak yang nggak periksa gitu. Mereka percaya aja gitu sampai 9 bulan tuh nggak ada kejadian apa-apa. Santuy banget gitu kan. Harusnya kan kita harusnya periksa. Kita tuh harus mau periksa, mau tahu buat diri sendiri. Apalagi kalau misalnya yang hamil juga buat diri sendiri, buat calon babynya. Harus mau memeriksakan diri. Harus mau tahu lah, cari-cari pengetahuan kayak gitu kan. Jadi pengingat juga sih dari sharean Dita tadi. Iya benar banget, ingat banget buat kita sendiri juga kayak lebih aware gitu nggak sih? Karena misalnya ini buat kita sebagai perempuan dan juga calon orang tua kayak itu kan tanggung jawab yang kayak dia lahir sampai dia gede nanti. Lagian kalau hamil kan nggak hamil-hamil gitu aja, pastilah harus dipikirkan gimana anaknya lahirnya selamat, gedenya cerdas, kayak gitu bisa lah empowering dirinya sendiri semaksimal mungkin. Iya sih. Dan sekarang pun di puskesmas tuh seharusnya udah banyak ya program-program kayak gitu. Nggak hanya langsung dari dokternya, maksudnya dokter kandungan juga mungkin di puskesmas tuh kerjasama lah ya, kayak bidarnya juga. Terus ada kayak apa namanya, ini kader. Nah itu kan Iya, kerjasama kader juga ya. Dulu pas KKN Semuanya tuh sering nggak sih ketemu-temu kader kayak gitu? gitu. Jadi kan ada peran kader juga untuk mengedukasi dan memantau siapa-siapa aja nih misalnya yang hamil di desa ini gitu kan. Jadi semua itu ke cover, terperhatikan juga gitu. Kayak Dita bilang tadi, itu tiba-tiba kan ibunya dari desa misalnya, dari yang tempat yang nggak punya fasilitas USG misalnya itu kan jauh pula misalnya rumahnya. Iya, karena jauh. Penting sih kerjasama antara berbagai sektor juga di situ. Teman-teman semua, adik-adik udah pada subscribe kan? Jangan lupa subscribe karena sekarang ada aku. Kalau misalnya mau nanya juga boleh, silakan di kolom komen. Terus kalian boleh tanya apa aja. Kalau misalnya mau konten-konten yang lain ya silahkan. Nanti Shiva yang akan melakukannya ya. Terus Siapa tahu next video Dita masih mau bergabung di YouTube Shiva. Siapa tahu ya. Kalau diajak aku mau. Kalau diajak boleh.
Terutama ini kan sekarang lagi zaman-zamannya mau SBMPTN ya kan. Buat kalian semangat SBMPTN-nya. Semoga kalian lulus di tempat yang kalian pilih, apalagi terutama yang mau masuk ke kedokteran guys. Itu kalian harus semangat ya, kerjain soalnya baik-baik. Kan sekarang udah beda nggak sih sistemnya? Jadi kalian pasti belajarnya lebih banyak. Semoga lulus di sini dan masuk sini tanpa penyesalan. Itu penting banget. Jangan pernah menyesal masuk FK. Kalian nggak tahu aja isi hati semua anak FK tuh kayak gimana ya. Pokoknya semangat. Semangat masuk FK-nya, ditunggu ya. Mana tahu ada yang mau masuk di FK-nya di tempat aku, di tempatnya Syifa. Semoga bisa ketemu sama kita. Yang jurusan lainnya semangat. Kalian tuh nggak boleh pikirin target-target yang bikin kalian stres. Yang penting kalian jalanin aja dulu. Karena kalau misalnya kita berusaha, berdoa, ya kayak yang menjada wajada, pasti dikasih Allah. Keren. Udah dulu mungkin ya Dita ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru.